Halo Mominers, apa kabar? Wih, sebelum kita ini cuap-cuap, lihat dulu nih. Oh, baju baru, Pak. Keren kan, keren. Oke, langsung saja. Enggak langsung. Sebelum aku bahas untuk topik kali ini, aku mau sampaikan bahwa seperti janjiku, janji. Seperti apa aku bicarakan di awal tahun bahwa di tahun 2024-nya akan ada beberapa perubahan di Ngomin. Dan tentu saja perubahannya itu aku lakukan secara bertahap. Nah, yang paling pertama kawan-kawan bisa lihat konten Ngomin makin bervariasi. Semoga bisa ya dinikmati lah, walaupun ada beberapa konten yang mungkin formatnya baru, bukan bersifat update, peminatnya lebih sedikit. Tapi aku percaya bahwa yang begini ini bagus juga untuk memberikan tambahan ini. Ibaratnya kalau masuk ke sebuah warung yang dijual soto aja, mungkin kawan-kawan bisa cepet bosan. Ada bandingan kalau ada soto, ada bakso, ada sate gitu. Biarpun pasti ada produk-produk yang tidak selaku produk utama, tapi ya harapanku sih itu biar variasinya lebih ada. Nah, hal berikutnya yang akan terjadi perubahan itu adalah mengenai membership. Sebelumnya sudah sempat aku ubah-ubah namanya, tapi sekarang akhirnya aku pakai nama ini. Ngominer Setia, Ngominer Gold, Ngominer Platinum, dan ini Ngomins Godfather. Nah, kenapa aku sederhanakan biar jelas aja Ngominer Gold, Ngominer Platinum, kan jelas Ngominer Platinum itu lebih mahal daripada emas. Nanti kalau aku mau bikin yang lebih mahal lagi, aku tambahin Ngominer Uranium gitu misalnya kan. Oke, itu soal ini ya. Kalau kawan-kawan mau lihat apa saja yang ditawarkan di setiap level ini bisa dilihat sendiri nanti. Nah, terus terang saja. Sebagian dari apa yang aku tampilkan ini dibiayai dengan uang membership ini. Jadi ya aku gaji editor, kemudian tentu saja investasi waktu, kemudian beli alat dan sebagainya. Nah, untuk itu karena sekarang ini harga beras sudah naik, ini mungkin sudah dapat diduga oleh kawan-kawan. Pada akhirnya aku akan menghapus level Ngominer Setia ini. Buat kawan-kawan yang sudah lama ada di membership level ini, aku minta maaf banget. Semoga ini tidak terlalu mengecewakan. Sekaligus aku merayu jika kawan-kawan berpendapat bahwa aku layak menerima sponsorship, anggaplah sponsorship ya, karena kawan-kawan ini bayar member ini kan kayak ibaratnya menjadi sponsor dari channel ini. Jadi kalau kawan-kawan menganggap aku layak mendapat sponsor sebesar yang Ngominer Gold ini, karena ini level berikutnya, ya silahkan di upgrade menjadi Ngominer Gold. Kalau kawan-kawan ingin ya sudah deh kayaknya segitu saja, tidak masalah. Kawan-kawan tetap bisa menikmati Ngomin atau menikmati konten-konten Ngomin seperti biasa, karena seperti tekadku sebelumnya adalah membership ini tidak akan mengurangi hak subscriber bahkan non subscriber untuk menikmati channel Ngomin. Tinggal nonton aja nggak apa. Yang aku tambahkan adalah perk atau apa ya, privilege untuk orang yang menjadi member. Jadi kawan-kawan ya nggak jadi member ya tetap bisa nonton seperti sebelumnya. Dan jangan khawatir juga, ini tidak aku langsung berlakukan mendadak, tapi mulai bulan depan. Jadi sekarang ini kan tanggal 26 ya. Ya kawan-kawan ada waktu 4 hari lah untuk berpikir-pikir apakah layak ini YouTuber paling materi se-Indonesia ini sudah tak kasih 5.000 sebulan, ini dia ngerasa nggak cukup, sekarang minta 10.000, apa layak dia dikasih 10.000? Silakan dipertimbangkan. Oke, itu saja untuk membership. Sekarang kita bahas konten kali ini. Pertama dari yang agak ringan dulu nih, Thiago Jallo. Dia mengungkapkan kenapa Thiago Jallo akhirnya snub Inter, itu maksudnya apa ya, berpaling dari Inter dan akhirnya memilih Juventus. Sebenarnya ini nggak perlu dijelasin karena kita semua sama-sama tahu apa masalahnya. Dan aku terus terang secara pribadi aku nggak nyalahin si Jallo. Kenapa? Karena ancamannya lumayan. Kalau dia sampai di bench selama 6 bulan, karir dia terancam. Dia harus apa ya, pindah ke ini, harga jualnya jatuh. Kalau dia cari klub baru bisa-bisa dia dapat gaji yang lebih kecil daripada gaji yang sekarang dia terima. Sedangkan
tawaran dari Juventus itu sudah apa ya, sudah konkret gitu loh. Di sisi lain juga kan dia katanya, walaupun sudah dibantah ini, katanya dari bapaknya dia minta supaya ada jaminan menit bermain. Nah, Inter tidak bisa memberikan itu. Kalau kamu ingin bermain ya tunjukkan seberapa kemampuanmu, karena terus terang saja Inter memiliki pertahanan, bukan ini ya, salah satu pertahanan terbaik di Eropa. Nah, Jallo ini siapa? Macak-macak baru datang langsung harus jadi tim inti, nggak bisa gitu. So ya menurutku memang apa yang terjadi dengan antara Jallo dan Inter ini adalah bukan hal yang perlu disesali. Kita nggak perlu marah-marah sama dia. Ini profesional aja, belum ada hitam di atas putih, dia bukan pemain Inter, gitu aja sih. Kalau komentar dia sih gini, saya merasa bahwa Juventus adalah tim yang menginginkan saya dengan memberikan kesempatan besar ini. Saya happy dengan di sinilah, inilah, itulah. Ini kan sudah apa namanya, standar saja, sesuatu yang normatif. Namanya dia sekarang bermain untuk Juventus kan, tidak mungkin dia memuji-muji di Inter Milan kan. Paling memuji ya kami bersaing Scudetto, kami bersaing dengan tim yang hebat. Semuanya normatif saja. Oke, yang kedua nih, nah semakin benderang si pret si Dumfries. Dumfries kemarin ada yang bertanya, ini apakah benar Dumfries dibekukan dari tim inti karena apa namanya, dia menolak perpanjangan itu. Sebagai informasi ya, Inter sudah menaikkan tawaran dia terhadap Dumfries dari 3,8 juta menjadi 4 juta. Tapi dari perwakilan Dumfries itu ngotot tetap minta 5 juta. Dan Inter ya udah enggak gitu aja, memang akan dijual. Nah sekarang Dumfries itu lagi minta izin, katanya ibunya masuk rumah sakit. Ini keterangan resminya ya, apakah ini beneran atau bohong kan kita nggak bisa tahu. Yang jelas ini apa, opsi penjualan Dumfries ini ternyata berhasil menarik tim-tim besar. Bukan main-main, yang berminat itu ada MU, ada Bayern Munchen. Nah, MU Ten Hag katanya sudah dari lama mengagumi Dumfries, dan aku ngelihat kalau Dumfries ke MU kemungkinan dia bakalan bagus, karena aku ngelihat sekarang ini pemain-pemain MU kebanyakan pemain yang demen menonjol gitu ya, suka menonjol, pada biar dribbling harusnya dribbling 2 langkah aja dipaksain dribbling biar sampai 4 langkah. Intinya semua pingin kelihatan. Sedangkan Dumfries ini aku ngeliat dia tipe pemain yang tidak terlalu ngotot, wah harus dribble, harus gini. Ya kalau kasarnya dia lebih banyak berlari daripada mendribble bola. Dan aku ngeliat ini salah satu kekurangan yang diperlukan oleh MU. Terlalu banyak pemain priai, terlalu banyak pemain yang ingin jadi center of the stage, jadi pusat perhatian gitu loh. Nah kalau Bayern Munchen, aku ngelihat Bayern Munchen gimana ya, dulu Pavard aja gagal bersaing di sektor fullbacknya Bayern Munchen, apalagi Dumfries. Kalau dia ke Bayern Munchen kayaknya nggak mungkin dia akan masuk starting line up, itu pendapatku. Tapi yang jelas ini memang konkret ininya, apa namanya, ketertarikannya, walaupun belum ada penawaran resmi gitu sih bro. Itu tentang Dumfries. Yang kedua Carboni nih, mungkin kawan-kawan sudah tahu desas-desusnya. Sekarang Liga Inggris tertarik dengan Valentin Carboni, bahkan sudah ada tawaran konkret dari West Ham 11 juta yang langsung ditolak mentah-mentah oleh Inter Milan. Tentu saja ditolak, enak aja 11 juta. Dikira Inter Inter bodoh, enggak lah. Nanti di Inter 11 juta dimainkan 1 atau 2 musim, habis itu dijual 80 juta. Enak aja, langsung ditolak mentah-mentah. Karena Inzaghi sudah ngomong sama manajemen, bahkan sebenarnya ada wacana untuk mengembalikan Carboni di Januari ini, tapi ya ditolak sama Monza karena perjanjiannya kan memang 1 tahun. Kalau namanya perjanjian kan bisa aja dirubah kalau dua pihak sama-sama setuju kan. Tapi kalau sama-sama nggak setuju ya udah kembali ke perjanjian awalnya kayak gimana. Nah perjanjian awal itu 1 musim. Karena Carboni ini sebenarnya agak apa ya, agak ironis. Sebelumnya Carboni itu jarang banget dikasih kesempatan sama Monza, kalau kawan-kawan ingat, sampai pihak Inter mengancam kalau memang nggak dipakai
aku mau pinjamkan dia ke tempat lain. Wah, habis itu dimainkan si Carboni. Habis itu mereka kayak sekali merasakan tak bisa berpaling, tak bisa ke lain hati si Monza. Sampai presidennya si siapa Galliani sendiri bilang bahwa sayang sekali kami nggak ada perjanjian untuk ke option to buy untuk Carboni. Coba kalau ada opsi membeli sudah kami permanenkan si Carboni ini. Dan kabarnya selain West Ham juga ada satu klub Liga Inggris lagi, tapi aku ini cuma desas-desus saja. Itu menawar sampai 20 juta, tapi sama juga ditolak sama Inter. Kabarnya Inter berpikir bahwa Carboni ini memiliki bakat yang bahkan mungkin lebih besar dibandingkan Casadei. Kabarnya belum tahu benar apa enggak. Oke, itu soal Carboni. Yang kedua adalah soal Lautaro Martinez. Nah, aku sih terus terang tidak khawatir ya. Tapi kemarin ada yang, bang gimana tuh Lautaro kok nggak kelar-kelar ininya pembicaraan bisnisnya. Nah, Lautaro itu kabarnya ada sedikit sedikit perbedaan antara permintaan dari agennya dan tawaran dari Inter Milan. Aku tidak akan perlihatkan di sini karena aku sudah baca beritanya, aku sampaikan saja langsung. Mungkin nanti ininya aja aku ini kan wawancara dengan agennya. Nah, dia bilang gini, kalau kalian menanyakan apakah agreementnya sudah ada, maka aku akan berkata tidak. Kami sedang bekerja untuk membuatnya terjadi. Kami ingin mencapai titik itu, maksudnya titik di mana kesepakatan itu sudah terjadi. Lautaro bahagia di Inter dan dia bermain untuk memenangkan trofi di Serie A maupun di Eropa. Nah, pembicaraan tentang kontrak ini urusannya bukan hanya tentang kecintaan Inter terhadap dia dan kecintaan yang dia miliki terhadap Inter. Tapi dia adalah seorang pekerja profesional dan kami harus melakukan segala hal yang tepat untuk menemukan kesepakatan. Gitu. Nah, kemudian ditanyakan apakah alasan ini terkait dengan gaji? Nah, agennya cukup hati-hati, dia ngomong. Dia bilang gini, nah aku tidak harus berbicara tentang ini sebagai agennya dan sebagai seorang profesional. Tapi yang perlu diketahui oleh fans Inter adalah dia happy di Inter. Kalau aku sih setuju. Ini dia sangat berhati-hati ngomong, jangan sampai ada kontroversi yang tidak diperlukan gitu. Jadi kalau kami ingin mencapai perpanjangan kontrak dengan klub, keduanya harus happy. Saat ini Lautaro ada di antara 3 center forward atau penyerang tengah terbaik di dunia. Pemain saya adalah pemain Inter dan lihat gol-gol dia, lihat kontribusi dia terhadap sepak bola Italia. Tim dari luar, maksudnya tim dari luar Serie A bisa menawarkan banyak, maksudnya gaji yang lebih banyak ini. Tapi Lautaro ada di Inter karena dia suka berada di Inter dan kalian bisa lihat ketika dia mencetak gol, cara dia melihat ke arah fans. Tugas saya adalah mencapai kesepakatan sehingga dia bisa melakukan tugasnya sebaik mungkin. Nah, kemudian situasinya dia ingin menekankan bahwa situasi dia di Inter dia sangat happy. Kami hanya berpikir tentang Inter. Memang kami belum memiliki kesepakatan, belum ketemu kesepakatannya. Tapi kami akan mencoba mencari kesepakatan ini. Kami ada hubungan yang sangat baik dengan klub dan pemain juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan semua orang yang ada di circle-nya Nerazzurri. Lautaro adalah kapten, ini normatif aja ya. Ini kan sudah pasti ya, udah tahu kapten. Nah, ini yang penting. Dia tidak memikirkan tentang kemungkinan lain selain Inter. Nah, dia jadi ke agennya ini bagus sih dia untuk menenangkan bahwa pokoknya Lautaro itu cuma Inter aja. Memang belum ada kesepakatan tapi dia nggak ada memikirkan klub lain selain Inter. Dia menerima tawaran lain, berdiskusi, bernegosiasi kayak si Lakaka dulu nggak ada sama sekali.
Tapi apa yang menjadi titik tolak atau poin pentingnya adalah mencapai kesepakatan yang bisa menenangkan dia dan mencerminkan nilai yang dia miliki untuk Inter dan sepak bola Italia. Saat ini dia adalah 100% pemain Inter. Gitu. Dia tenang. Selama ini dia memanggil saya, maksudnya menelpon dari penjuru dunia setiap hari. Nah ini apakah ini maksudnya Lautaro yang memanggil si ini? Karena dia ini kan singular ya, maksudnya satu orang. Tapi apa mungkin ini salah ketik, maksudnya si agen ini menerima panggilan setiap hari untuk mau membeli Inter. Apakah itu maksudnya? Aku kurang jelas karena ini di konteksnya di berikutnya itu dia ngomong tapi dia tidak mendengarkan tawaran dari manapun sama sekali karena dia hanya fokus di Inter. Nah kalimat kedua ini yang berpikir mungkin ini salah ketik atau gimana gitu sih bro. Nah sekarang kita kalau dari omongan agennya kan dia nggak mau, apakah ini soal gaji yang bikin belum ada tanda tangan atau gimana. Nah sekarang tentu saja harus ada gosipnya sedikit kan. Nah ini tapi gosipnya ya bukan sembarang gosip, ini dari FC Internews ya. Kabarnya adalah yang bikin belum ada kesepakatan itu adalah begini. Osimhen itu kan nerima gaji 10 juta. Nah striker termahal di Serie A saat ini adalah Vlahovic dengan gaji 12 juta di Juventus. Kabarnya yang belum ketemu itu adalah begini. Inter menawarkan gaji pokok itu 8 juta, kemudian add-ons-nya itu mencapai 10 juta. Nah, add-ons ini bagi Inter ini sebenarnya bukan hal yang sulit. Jadi hampir pasti bisa dicapai lah oleh si Lautaro. Tapi masalahnya adalah add-ons ini hampir semuanya itu bersifat tim. Jadi pencapaian tim yang dimasukkan dalam klausul add-ons ini, maksudnya kayak mencapai Liga Champion, kemudian finish 4 besar kayak gitulah. Apa detailnya aku kurang tahu juga. Yang jelas ini lebih ke pencapaian tim. Sedangkan dari si agen ini sebagai perwakilannya Lautaro dia minta kalaupun Inter tidak bisa ngasih 10 juta sebagai pokok, dia ingin klausul add-ons itu lebih ke pencapaian individu. Karena kan ya aku masuk akal sih. Maksudnya gini, Inter kan lagi goyang ekonominya. Ada kemungkinan Inter akan menjual pemain-pemain penting. Kalau menjual pemain penting ada kemungkinan prestasinya akan nyungsep. Sementara Lautaro-nya sendiri dia mainnya bagus, nyetak gol banyak dan sebagainya. Tapi Internya tercecer di klasemen, misalnya ya anggaplah jelek sekali ininya, kejadiannya sampai tidak lolos ke Liga Champion, terlempar dari Liga Champion. Yang mana ini kan bukan salahnya Lautaro, tapi dia yang harus menderita, nggak jadi dapat bonus. Makanya dari agen minta klausul untuk add-ons-nya itu, untuk bonusnya itu disematkan ke arah pencapaian individu, bukan pencapaian tim. Jadi itu aja sih yang bikin belum ketemu guys. Kalau aku sih sangat sangat optimis. Karena Lautaro tidak meminta, walaupun kalau dia pingin kayak wah Vlahovic aja 12 juta, aku juga 12 juta. Sebenarnya layak-layak saja. Tapi karena kecintaan dia kabarnya dia ngomong sama agennya, pokoknya 10 juta, kalau udah dapat 10 juta oke, nggak usah lagi dipersulit gitu. Kalau kawan-kawan gimana? Kalau 10 juta kayaknya sangat layak ya untuk kontribusi seorang Lautaro. Kalau dia ke Liga Inggris atau ke Liga Spanyol, gampang banget dia dapat duit 10 juta. Menurutku sih ini Inter yang harus lebih jangan bilang wah kami sangat menghargai Lautaro. Nah, tunjukkan penghargaan itu secara konkretnya dalam bentuk uang, karena ya benar yang dibilang agen itu kan, dia adalah seorang pekerja profesional. Gitu sih bro. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang nonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Oh ya, satu lagi. Aku lupa tadi di awal soal membership ini. Aku berencana ke depan, mulai bulan depan itu aku akan mengadakan 3 live. 2 diantaranya adalah live ngalor ngidul, dan 1 itu live khusus member dengan format yang agak berbeda dibandingkan live biasanya. Bagaimana contohnya?
Tunggu musim depan. Kok musim depan? Tunggu bulan depan. Oke. Ininya sekali lagi ya, aku berani kayak ibaratnya naikin harga. Aku cukup percaya bahwa apa yang aku tawarkan itu layak dihargai segitu. Oke. Semoga kawan-kawan berpendapat sama gitu. Maksudnya kayak orang berbelanja kan, wah, aku bilang, wah ini sudah murah nih, Bu. Tapi kalau kawan-kawan berpikir, wah kemahalan, ya kan tidak bisa terjadi transaksi ya. Makanya semoga kita bisa sependapat. Semoga. Oke guys, itu dulu. Ciao, sampai jumpa di konten berikutnya. Oh ya, jangan lupa nanti malam live ngalor ngidul. Tenang, live-nya ini yang nanti malam untuk semua, bukan member only. Oke, ciao guys, terima kasih.